Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nauri dan rekan saya Sepia Sepalipiani. Kami dari kelas 1B Prodi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Karsawisada Garut. Di sini kami akan mempresentasikan tugas agama dengan tema hijab sebagai mahkota wanita penghuni surga. Pengertian hijab. Hijab adalah hajaba yang diartikan sebagai memisahkan, menabiri, menutupi, dan menyembunyikan. Hijab adalah suatu nama yang dipakai untuk menutupi dan memisahkan dua hal. Jilbab, mahkota muslimah. Hijab adalah kewajiban seorang muslimah. Allah mewajibkan kita menggunakan hijab agar tidak terlihat yang bukan mahramnya. Allah melindungi seorang muslimah dari mata jahil yang tidak berhak melihat auratnya. Dari satu sisi lain, kita patut bersyukur bahwa kita hidup di zaman dan di negeri yang mayoritas Islamnya cukup lumayan. Yang kita lihat makin hari makin meningkat. Tapi di sisi lain juga ada sebagian saudara kita yang salah paham tentang hakikat menggunakan hijab. Seperti yang kita lihat, sebagian saudara kita menggunakan kerudung namun menggunakan jeans yang ketat, memakai kaos ketat, menggunakan pakaian yang di atas lutut. Seolah-olah berhijab hanya menggunakan kerudung dan sebagai aksesori belaka. Oleh karena itu, di sini kami akan menjelaskan secara ringkas tentang hakikat menggunakan hijab sesuai hadis dan Al-Quran. Selanjutnya adalah hakikat jilbab. Seperti yang telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan hijab ke seluruh tubuh mereka agar mereka dapat dikenali dan tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran surat Al-Ahzab ini menerangkan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan seorang muslimah untuk menggunakan hijab setelah mencapai usia baligh. Keistimewaan bagi wanita muslimah. Yang pertama, sebagai salah satu cara wanita muslimah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah dikenali. Yang ketiga, mampu melindungi dari gangguan jahat dan hasrat lelaki yang bukan muhrimnya. Yang keempat, terhindar dari fitnah. Yang kelima, lebih terhormat dalam mentaati wanita muslimah. Membuka aurat yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, wanita berpakaian tetapi telanjang. Yang dimaksud adalah wanita yang menutupi sebagian tubuhnya dan menyikap sebagian lainnya. Contohnya, memakai kerudung tetapi rambut terlihat, memakai gamis tetapi kakinya terlihat, bahkan keluar rumah tanpa memakaikan jilbab. Yang kedua, wanita yang mailat dan mukmilat. Dari maksud kedua sifat itu adalah, mailat adalah berjalan sambil memakai wangi-wangian dan mukmilat adalah berjalan sambil menggoyangkan bahu dan pundaknya. Yang ketiga, wanita yang kepalanya seperti punuk unta yang miring. Maksudnya adalah wanita yang sengaja memperbesar rambutnya di kepala dengan mengumpulkan rambutnya seakan-akan memakai sorban. Contohnya, wanita yang memakai konde atau sanggul. Ajab pedih bagi wanita yang membuka aurat. Yang pertama, tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Wanita yang sepanjang hidupnya tidak menutup aurat, maka dia tidak akan masuk surga. Boro-boro mau masuk surga, kecium bau surganya aja tidak bisa. Padahal bau surga kecium jarak yang sangat jauh. Yang kedua, sholatnya tidak akan diterima. Wanita yang rajin sholat tetapi selalu mengumbar auratnya, maka sholatnya tidak diterima. Yang ketiga, akan mendapatkan laki-laki yang buruk perilakunya. Wanita yang suka pamer aurat bakalan menyita laki-laki yang kurang baik. Yang keempat, jadi korban kejahatan. Karena perempuan sering berpenampilan terbuka sehingga para lelaki akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan.
Mumpung masih diberi kesempatan hidup, yuk yang belum berhijrah, mari kita berhijrah menutup aurat dari yang tadinya terbuka, sekarang jadi tertutup. Kalian tidak mau kan jadi abdi neraka? Jangan takut terlihat tidak cantik. Memakai jilbab tetap cantik kok, bahkan terlihat lebih cantik lagi. Kesannya seperti memiliki wajah bercahaya. Maka dari itu, kenakanlah jilbabmu sebelum terlambat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.